Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Selamat sore Bapak Ibu, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu peserta webinar Fisika Indonesia, hari ini seri ke-16 yang diselenggarakan oleh Physical Society of Indonesia yang merupakan kegiatan rutin kita setiap bulan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan ilmiah pada sore hari ini. Eh, Perkenalkan, saya Hairia dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah yang akan memandu jalannya webinar dengan tema seperti yang ada di flyer yang sudah disebarkan di grup PSI kita, yakni tentang analisis performa generatif artificial intelligence dalam menyelesaikan soal-soal fisika yang nanti akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, Bapak Muhammad Aswin Rangkuti, PhD. Baik Bapak Ibu, acara ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan. Harapannya semoga tema yang akan dibawakan oleh narasumber memberikan wawasan yang banyak untuk kita mengenai pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam pembelajaran fisika ataupun riset-riset fisika yang relevan. Eh, untuk membuka kegiatan ini secara resmi, sebenarnya harusnya kata sambutan oleh Prof. Insinyur Wahyu Sri Gutomo, PhD, namun beliau dalam keadaan sedang dipanggil oleh Rektor. Kami mulai acaranya ya, Prof. Izin. Nanti mungkin di akhir sesi ada arahan dari Prof. ketika Prof. sudah selesai. Baik, Bapak Ibu, semuanya, sebelum kita masuk acara materi intinya, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa sore ini, yakni Bapak Muhammad Aswin Rangkuti, PhD. Beliau asisten profesor di Departemen. Oh ya, ini ada arahan dari eh, Ibu Sekretaris PSI Pusat. Katanya yang memberikan sambutan PSI Cabang Sumut yaitu Bapak Dr. Juniastel. Kami persilakan kepada Bapak Juniastel untuk memberikan arahan kepada kami sebelum kami memulainya. Terima kasih. Ini ceritanya mendadak ini ya. Iya, iya Pak, silakan Pak. Oke, oke Bu. Sebentar ya Bu. Baik, baik. Terima kasih Ibu Dr. Hairiah. Bisa dengar suara saya Bu? Siap, terdengar jelas Pak, walaupun di sini Ya, lagi hujan. iya betul, Medan. betul. Iya, ya. Mohon maaf juga ini masih di tengah jalan berhenti karena cara kita ini karena banjir. Jadi terima kasih kepada PSI Pusat yang sama-sama kita hormati. Ketua PSI Pusat, Profesor Dr. Insinyur Wahyu Sri Gutomo, MSc, PhD. Kemudian ada Ibu Sekretaris Umum, Ibu Umiatun. Kemudian Ibu Bendahara Umum ada Ibu Lucy, masing-masing dari UNJ dan dari Unpad. Dan yang kita banggakan dan yang kita hormati, yang narasumber luar biasa, Bapak Aswin Rangkuti, PhD, yang merupakan lulusan dari S3 dari Denmark ya, Pak Aswin. Terima kasih Pak sudah bersedia menjadi narasumber kegiatan webinar PSI pada sore hari ini. Dan Ibu Hairia dan Bapak Ibu pengurus dan anggota PSI seluruh Indonesia, sungguh kami sangat bersyukur PSI Sumut bisa mendapatkan amanah untuk sebagai juga terlibat dalam webinar series yang ke-12 ya. 16 Pak, Yang 16. ke-16 ya ke-16 berarti artinya sudah 16 kali webinarnya, sungguh luar biasa konsistensi dari PSI Indonesia. Tentu kegiatan ini tidak
terlepas dari support dari Bapak Ibu pengurus PSI Pusat dan juga Bapak Ibu pengurus PSI Cabang Sumatera Utara, dan tentu dengan narasumber kita. Eh, kiranya kegiatan kita di sore hari ini bisa membawa makna kepada khususnya saudara-saudara kita, teman-teman pendidik ataupun dosen dan juga guru dan mahasiswa yang akan mengembangkan aktivitas dan juga riset dari yang berkaitan dengan di dalam kependidikan, khususnya menyelesaikan masalah soal fisika. Uh, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini sekaligus membuka ya, Bu, atau sebutan aja? Ya, membuka sekaligus, Pak. Membuka ya. Dan izin daulat dari Bapak Ketua PSI Pusat dan juga Bapak Ibu pengurus PSI Pusat dan juga kita seluruhnya, maka webinar series fisika ke-16 pada hari ini tanggal 27 November 2025 sekitar pukul 15.16 kita buka secara resmi. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Dr. Hairiah untuk menjalankan kegiatannya. Terima kasih. Kami kembalikan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Juniastel sebagai selaku eh, Ketua PSI Cabang Sumut. Izin Ibu Sekretaris PSI Pusat, Ibu Umiatin, kami mau meneruskan kegiatan hari ini. Izin. Baik, Bapak Ibu, tadi saya mau membacakan CV dari Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Aswin Rangkuti. Beliau adalah dosen, asisten profesor di Departemen Fisika Universitas Negeri Medan. Beliau meraih gelar doktor pendidikan fisika dari University of Copenhagen di Denmark dengan fokus pada pembelajaran fisika dan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam asesmen fisika. Beliau juga memiliki pengalaman yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu di kancah internasional sebagai visiting scholar di University of Washington dan University Copenhagen. Beliau juga aktif meneliti, kemudian menulis, mempublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Kemudian beliau juga aktif sebagai pembicara di konferensi dunia. Nah, menurut CV-nya, beliau juga masih aktif eh, menjabat sebagai Direktur Riset dan Inovasi Overseas Indonesia Alumni Association. Nah, baik, tanpa berpanjang kata, berlama-lama, kita sambut narasumber hebat kita pada sore hari ini. Kami persilahkan Bapak Muhammad Aswin Rangkuti, PhD, untuk memulai paparannya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Haria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Pertama saya mengucapkan salam hormat kepada pengurus PSI, terutama Prof. Wahyu, Ibu Umiatin, sama Bapak Dr. Astel sebagai Ketua PSI Sumut. Terima kasih kesempatannya sudah memberikan kesempatan ya kepada saya untuk memaparkan salah satu topik riset yang saya jalankan sekarang. Walaupun sebenarnya ini banyak dari berbagai kalangan ya, karena jurusan kita berbeda-beda, walaupun fisika. Jadi saya coba cari tema yang sedikit banyaknya mungkin bisa nyambung ke semua peserta yang hadir di sini. Jadi memang aspek pendidikannya ada, tapi itu tidak menjadi bagian utama seperti itu. Karena mungkin kebanyakan dari kita banyak menjabat sebagai dosen atau pengajar seperti itu. Jadi ini yang saya akan sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada Bapak Ibu nanti ketika mengajar di dosen ataupun di sekolah seperti itu. Baik, saya akan mulai. Izin kalau nanti ada gangguan kendala, mohon diinformasikan. Baik. Oke, jadi judulnya seperti di flyer yang disampaikan tadi Ibu Dr. Hairiah, analisis performa GAI, ya, Generative Artificial Intelligence, dalam menyelesaikan soal-soal fisika. Sebenarnya kalau kita berbicara outline presentasi ini saya akan memberikan beberapa fokus topik riset saya sebelum nanti fokusnya
pembahasan ke GAI tadi. Kemudian ada pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Ini sebenarnya topik riset saya yang pertama, itu interplay between physics and mathematics. Ini sebenarnya juga sangat relevan kepada dosen-dosen, ya, terutama yang mengajar banyak persamaan-persamaan fisika di kelas gitu. Jadi ini intinya itu bagaimana sebenarnya mengajarkan persamaan-persamaan fisika yang bermakna seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar matematis menyelesaikan soal dan segala macam, tapi bagaimana sebenarnya mengajarkan ke mahasiswa-mahasiswa kita itu pembelajaran-pembelajaran atau rumus-rumus atau persamaan-persamaan fisika yang lebih intuitif. Ini sudah ada publikasinya 2 di PRPR, Physical Review Physics Education Research. Mungkin ini makanya nggak saya tampilkan lagi karena udah publish kan. Yang saya tampilkan nanti itu adalah yang ongoing riset saya. Oke. Yang topik riset kedua ini masih berkolaborasi dengan teman-teman di University of Copenhagen, baru publish di 2025. Ini Learning in Science Education Laboratory. Ini sebenarnya fokus ke pembelajaran apa ya di laboratorium. Saya juga bagian dari penulis di sini. Kita sama-sama melihat bagaimana sebenarnya dinamika pembelajaran ketika ada kelompok atau ada interaksi sosial di dalam kelompok ketika mengerjakan praktikum di laboratorium science seperti itu. Dalam kasus ini laboratorium kimia. Oke, nah ini topik riset saya ketiga ya, generative artificial intelligence dalam in physics education. Ini sebenarnya dari tahun lalu saya fokus ke topik ini karena memang GAI ini menjadi topik yang paling banyak sekarang diminati ya, karena memang perkembangannya luar biasa. Dan ini riset ini sebenarnya berdasarkan riset didukung dari Dikti untuk pendanaan tahun 2025. Oke, pendahuluan. Jadi sebenarnya udah beberapa ya, karena GI ini terus berkembang, termasuk di physics education research ini bukan banyak, sudah beberapa bermunculan melihat apa sebenarnya peran GAI dalam pendidikan fisika gitu. Nah, saya sekarang fokusnya itu sebenarnya adalah bagaimana performanya dalam menyelesaikan soal-soal fisika gitu. Nah, ada beberapa yang sudah meneliti tentang ini. Contohnya itu ada ChatGPT-4 dapat menjawab soal First Concept Inventory. Ini assessment yang cukup terkenal di dunia pendidikan fisika untuk mengukur Newtonian mechanics gitu. 83% jawabannya sudah tepat. Kemudian ada yang bisa menjawab soal-soal ChatGPT bisa menjawab soal mekanika dan elektromagnetik dengan akurasi 100%. Kemudian ada ChatGPT yang mampu menjawab soal-soal secara akurat berdasarkan soal-soal definisi dan perhitungan dengan pada konsep gaya dan gerak seperti itu. Kemudian ada juga yang mengidentifikasi sebenarnya apa kelemahan GAI ini pada beberapa tipe soal gitu. Kemudian yang pertama itu kompleksitas representasi grafik ya. Kemudian ada representasi matematik yang kompleks, ini kayak multiple step problems gitu. Jadi ada beberapa penyelesaian dan langkah-langkah yang cukup kompleks dia belum bisa. Tapi ini sekali lagi ini penelitian sebelumnya, mungkin 2 atau 3 tahun lalu, bisa jadi sekarang sebenarnya GAI itu makin berkembang ya kemampuannya itu. Kemudian penalaran spasial, ya ini misalnya kesulitan penalaran spasial dalam menyelesaikan soal fisika. Sebenarnya inti riset saya itu sebenarnya ini masih tahun pertama ya, tahun kedua kalau didanai nanti. Ini yang tahun pertama itu identifikasi tipe soal yang resilience terhadap GAI. Jadi kita mau mengidentifikasi sebenarnya tipe-tipe soal fisika itu yang tahan terhadap AI itu yang seperti apa, yang susah dijawab, yang susah dijawab dengan benar, susah dianalisis oleh GAI seperti itu. Nah, jadi tahun kedua ketika kita sudah mengidentifikasi soal-soal yang sulit dijawab oleh AI, kemudian tahun pertama, tahun kedua nanti kita coba mengembangkan soal-soal itu, soal yang mudah dijawab tadi, kemudian kita kembangkan supaya dia lebih tahan terhadap performa AI, lebih sulit untuk dijawab. Metodologinya seperti ini. Jadi instrumen yang kami ambil itu adalah mechanical wave conceptual survey. Ada 2, tapi yang saya tampilkan sekarang itu yang mechanical waves conceptual survey sama
Satu yang ini yang saya tampilkan, tapi sebenarnya ada dua yang kami tes, yaitu MWCS ya, MWCS ini Mechanical Waves Conceptual Survey, sama Waves Diagnostic Test. Ini kalau peneliti pendidikan fisika atau orang fisika biasanya sudah terkenal situs SciPort ini. Situs SciPort ini adalah situs yang me, apa ya, menyediakan instrumen-instrumen yang sudah standar gitu. Ya, kalau ini misalnya kan untuk mengukur konsep mekanika gelombang seperti itu biasa, dan ini sudah banyak digunakan oleh peneliti-peneliti untuk mengukur kemampuan seseorang dalam berbagai macam topik fisika termasuk gelombang. Oke. Apa yang kami lakukan? Jadi ini MWCS tadi itu ada 22 pertanyaan, ya. Kemudian dari 22 pertanyaan ini, setiap soal itu di capture. Kemudian soal itu diinput ke dalam AI. Dalam hal ini ChatGPT dan Gemini. Yang JAI-nya kami pakai sekarang itu ChatGPT dan Gemini. Waktu kami tes itu, ChatGPT itu masih ada versi 4.0, Gemini masih 2.5 Pro. Sekarang udah berubah gitu, bukan tipe ini lagi, bahkan Gemini sekarang udah versi 3, baru 2 atau 3 hari yang lalu baru keluar gitu. Nah, kami input capturean soal per soal tadi tanpa ada prompt apapun gitu, jadi hanya sekedar capturean soal itu doang dan generate-nya itu sebanyak 60 kali per soal. Berarti dan soal itu di generate dengan new chat ya. Jadi misalnya setelah kita capture, kemudian kita submit ke ChatGPT, dapat hasilnya, kemudian untuk repetisi yang kedua kita memulai baru chatnya. Jadi nggak di chat yang sama. Jadi untuk meminimalisir memorize JAI ini, termasuk di setting itu kita buat untuk settingan akun ChatGPT-nya itu untuk ada bisa di disable memorize-nya. Untuk mengingat jawaban itu bisa di memorize. Jadi memang setiap jawaban yang di-generate selama 60 kali itu bisa independen dia jawabannya. Jadi nggak berdasarkan respon dia yang sebelumnya gitu. Nah, jadi totalnya itu dari 22 soal, karena satu soal itu dicoba 60 kali untuk melihat konsistensinya, MWCS itu ada 1.320 respon per GAI ya. Berarti total yang kami analisis itu adalah 2.640 generate hasil JAI. Jadi memang datanya itu banyak sekali yang dianalisis, karena yang kami analisis nggak hanya sekedar jawaban finalnya gitu kan, tapi juga reasoning, menjawab itu benar nggak, konsepnya tepat nggak, seperti itu. Jadi memang ini prosesnya berbulan-bulan mengerjakannya bersama tim dan teman-teman di tim penelitian. Oke. Apa yang kami lakukan dengan data sebanyak itu, sekitar 2.640 tadi, kami melihat overall performance-nya, jadi kami melihat akurasi comparison-nya, melihat apakah ada perbedaan akurasi dalam menjawab soal itu tadi, MWCS tadi ya, antara ChatGPT dan Gemini gitu. Kemudian kami akan melihat agreement analysis-nya. Kemudian ini statistiknya juga kami menggunakan GLMM. GLMM itu kayak melihat apakah ada perbedaan signifikan antara kedua performa AI ini tanpa melihat distribusi data normal atau tidak, seperti itu. Kemudian kami juga melakukan item analysis, ini difficulty index sama discrimination index. Ini menurut kami cukup menarik karena sebenarnya MWCS itu udah ada diteliti dengan manusia. Jadi kami mau mencocokkan nih hasil ChatGPT dan Gemini itu nanti dibandingkan dengan manusia itu seperti apa gitu. Jadi itu nanti yang manusia itu ada beberapa kelompok grup students itu dari Tongchai penelitian 2019 kalau nggak salah. Kemudian reasoning analysis, nah ini yang cukup kompleks karena analisisnya itu reasoningnya itu harus dianalisis satu-satu, melihat apakah jawabannya benar, tapi belum tentu reasoningnya benar, atau bisa jadi reasoningnya benar, jawaban bisa salah, seperti itu. Jadi kami melihat kedalaman reasoning dalam menjawab gitu dari dua-duanya. Jadi teman-teman itu kemarin cukup memakan waktu karena satu-satu harus dilihat konsepnya. Results. Nah, ini akurasi comparison-nya. Jadi dari 22 soal itu sudah cukup bagus ya antara ChatGPT dan Gemini. Misalnya 1 sampai 8. 1 sampai 8 ya. Oke.
1 sampai 8 misalnya Gemini, itu kan kalau satu artinya ketika 60 kali dicoba, 60 kali benar gitu. Nah, jadi misalnya kayak nomor nomor satu gitu kan. Ini hampir 60 kali dicoba, benar semua jawabannya. Gitu. Nomor 2 juga seperti itu, 3, 4, 5, 6, kemudian 8, 10, 17 gitu, dan beberapa yang cukup tinggi. Jadi akurasi untuk menjawab soal mechanical waves conceptual survey itu udah lumayan baik sekali gitu. Dan ketika kami identifikasi ini kenapa bisa dijawab soal-soal seperti ini gitu, kenapa benar gitu kan. Nah, ternyata itu tadi memang soal-soal yang bisa dijawabnya itu benar ini adalah soal-soal konsep yang tanpa apa ya, soal-soal yang tidak perlu analisis yang mendalam gitu. Jadi kayak hanya konsep-konsep. Jadi kalau kesimpulan secara generalnya, dua-dua ini sebenarnya secara konsep itu udah oke sekali gitu. ChatGPT sama Gemini ini. Cuma ada beberapa kelemahan yang contohnya nomor 9, nomor 15, nomor 16. Nanti saya akan tampilkan beberapa kelemahan yang nomor 20 gitu ya. Oke, jadi inilah yang 2.640 kali percobaan itu akurasinya. Nah, ini agreement analisisnya bisa kita lihat di sebaran data ini bahwa misalnya disparitas yang paling tinggi itu misalnya nomor 7 ya. Nomor 7 kan berarti ini kan yang sungguh X ini kan Gemini, berarti dia bisa menjawab secara sempurna tapi ChatGPT enggak seperti itu. Misalnya yang agak disparitasnya lebih tinggi lagi nomor 16, nomor 15 gitu yang ke kiri ya. Nah, ke sini ini yang sama-sama sulit ini. Misalnya nomor 9, nomor 20 itu berarti dua-duanya sulit untuk menjawab. Ketika dianalisis pakai GLMM, Generalized Linear Mixed Methods, itu kita lihat p-value-nya, itu kecil dari 0,05 ya, berarti secara statistik perbedaannya signifikan antara ChatGPT dan Gemini dengan performa Gemini itu signifikan lebih bagus daripada ChatGPT. Makanya sekarang kalau kita banyak pakai ChatGPT untuk menjawab soal fisika itu salah gitu. Lebih bagus Gemini gitu. Jadi tapi jangan dikasih tahu mahasiswa kita, nanti mereka pakai Gemini gawat kita. makin makin bisa dijawab nanti soal-soal kita itu. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang dibandingkan dengan manusia gitu. Ya, jadi Gemini dan ChatGPT itu di dua terakhir ya, dua terakhir apa? Tabel dua terakhir, kita lihat rata-ratanya aja supaya singkat. Rata-ratanya untuk dua-duanya itu melebihi kelompok manusia, kelompok siswa manapun gitu. Rata-rata di bawah ini. Gitu. Jadi secara apanya ChatGPT lebih pintar daripada manusia. Bahkan manusia yang di kelompok ini tuh second advanced physics student, ini tingkat kedua ya, mahasiswa fisika lanjutan itu 0,70 rata-ratanya. Sementara ChatGPT 4.0 itu 0,71, sedikit lebih tinggi. Artinya dua GAI ini secara rata-rata menjawab soal ini lebih tinggi daripada kelompok manusia yang menjawab soal yang sama seperti itu. Tapi untuk diskriminasi indeks ini yang kecil ya ChatGPT. Artinya kalau manusia kan berarti beragam dia. Misalnya satu kelompok itu siswa itu menjawab misalnya ada yang benar, ada yang salah, ada yang apalah gitu ya. Indeks diskriminasinya bagus gitu. Tapi kalau ChatGPT kalau salah ya salah terus gitu. Kalau benar benar terus gitu. Jadi diskriminasi indeksnya kecil di sini. Ya, memang konsistennya itu karena dia kalau salah dia biasanya salah terus atau benar-benar terus. Oke. Nah, ini beberapa permasalahan yang kami temukan walaupun banyak tapi coba saya sampaikan yang saya pikir cukup menarik gitu ya. Jadi ini sebenarnya fungsinya mungkin nanti sebagai pendidik ya mungkin di kampus kalaupun kita harus mengembangkan soal misalnya oke soalnya bawa pulang ya anak-anak gitu kan. Kemudian kita misalnya tidak aware ya kan misalnya dengan soal apa ya itu bisa jadi jawabannya benar semua setelah dikasih ke kita tugas itu gitu. Nah, jadi ini salah satu soal yang sulit dijawab oleh dua-duanya. Superposisi gelombang ini soal nomor 9 di MWCS itu. Nah, ini kan yang ditanya itu adalah superposisi gelombang setelah 2 sekon gitu kan. Kalau kita analisis Bapak Ibu pasti sudah tahu semua ketika sebelum 2 sekon ini mohon maaf saya mengulang supaya nanti
jawabannya bisa kita sinkronkan dengan ChatGPT, bahwa jawabannya ini adalah D ya. Ini kalau 2 sekon dia bergerak 2 kotak ke kiri dan ke kanan, ini belum superposisi maksimum seperti itu. Jadi jawabannya itu D sebelum dia C gitu. Jadi jawabannya itu ini D ya. Nah, tapi apa yang dijawab oleh ChatGPT, jawaban ChatGPT itu cenderung dia jawaban-jawaban yang ekstrim. Kondisi-kondisi fisika yang ekstrim, misalnya kayak ini superposisi maksimum gitu. Dia tidak bisa mengidentifikasi kondisi-kondisi yang non ekstrim ya. Misalnya sesaat sebelum superposisi maksimum atau sesaat setelah selesai superposisi maksimum gitu. Nah, jadi contohnya ini kayak beberapa kali kami coba itu dia selalu mengarahkan jawabannya itu ke C gitu. Jadi kayak superposisi maksimum dia terjadi. Nah, ini salah satu kami analisis juga reasoningnya, ini salah satu reasoningnya bahwa kelemahannya itu dia salah menentukan apanya titik awal wave ini, pulsa A dan pulsa B ini. Jadi dia kurang tepat menentukannya gitu. Misalnya ini kan dibuatnya ini X-nya 4 sampai 6, sebenarnya ini bukan sorry. Ya, ini kan sorry, originalnya kan 2 sampai 4, tapi itu sebenarnya 1 sampai 4 gitu. Salah dia gitu. Ini 8 sampai 6, sebenarnya ini 9 sampai 6 gitu. Makanya grafik-grafik ini sebenarnya sulit dibacanya. Kemudian pada akhirnya dia bilang ini overlap double hit. Nah, inilah superposisi maksimum tadi dijawabnya. Nah, ini Gemini dibandingkan dengan sorry tadi ChatGPT, yang ini Gemini. Nah, kalau Gemini, nah itu malah dia bisa menganalisis kondisi-kondisi yang kemungkinan tidak yang kondisi ekstrim ya. Contohnya ini tendensi jawabannya itu A gitu. Dia tahu ini keadaannya ini sebelum superposisi maksimum gitu. Tapi sekali lagi si Gemini ini juga salah penentuan titik awal. Yang 1 sampai 3 ini dia salah ini. Ini kan harusnya 1 sampai 4 gitu. Nah, ini 7 sampai 9 katanya ini harusnya 6 sampai 9. Nah, penentuan titik awal ini yang salah, pada akhirnya dia ini kayak sebelum kondisinya A dijawabnya itu berarti kondisi sebelum D seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Gemini ini sebenarnya udah oke, dia nggak selalu mengarah ke kondisi ekstrim seperti ChatGPT gitu. Kami coba modifikasi ini soalnya. Kami tambahkan ya beberapa deskripsi di soal ini gitu kan. Kami jelaskan bentuknya gitu kan. Bentuknya seperti ini, trapesium, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Kemudian modifikasi kedua kami jelaskan kondisi fisiknya seperti itu. Kami coba lagi ke ChatGPT dan Gemini, tapi tetap nggak bisa dijawabnya gitu. Dua-duanya. Berarti memang soal yang seperti ini tuh susah sekali untuk dijawab sama dua-duanya gitu. Oke. Kemudian ini problems with wave reflection graph. Jadi ini ada perbedaan dan cukup tidak konsisten ya, terutama Gemini. Kalau ini Gemini bisa dianalisisnya gitu. Walaupun ini soal grafik juga gitu. Jadi kalau yang pertama ini kan ditanya pemantulannya setelah 2 sekon ya. Setelah 2 sekon itu kan berarti kalau kita analisis itu kayak sebelum memantul balik ke bawah gitu. Jadi pulsanya yang B dia, yang B, kayak hilang gitu. Tapi sebenarnya sesaat sebelum memantul ke bawah, sebelum C ini gitu. Sekali lagi, ChatGPT itu memilih kondisi-kondisi yang ekstrim. Dia akan memilih C ketika fasenya sudah berubah 180 derajat. Tapi anehnya Gemini, sorry, ini dia jawabannya B ya. Ini salah. B, jawabannya B ya. Bisa dijawabnya. Dibilangnya itu bahwa deflection, berarti rata dia ininya, pulsanya itu. Ini salah tulis, harusnya B. Nah, jadi Gemini itu bisa mengidentifikasi soal-soal yang reflection seperti ini gitu. Tapi superposisi nggak bisa. Jadi itu nggak kekonsistennya kurang. Tapi bagus gitu. Kalau ChatGPT salah semua gitu kan. Kalau Gemini beberapa percobaan cenderung jawabannya C. Walaupun ini akurasinya nggak 100% ya. Jadi kita coba beberapa kali nggak C semua juga jawabannya. Tapi setidaknya sekitar 50 atau 60% itu jawabannya itu B. Oke. Kemudian ini apa ya, pipa organa yang satu terbuka satu tertutup gitu kan. Kemudian ditanya sebenarnya bentuk gelombangnya
harmonik pertama. Kita tahu bahwa pasti jawabannya F kan, karena seperempat gelombang terbentuk harmonik pertama gitu. Nah, ketika kami analisis ternyata si ChatGPT ini jawabannya benar. Sorry, reasoningnya. Ini seperempat gelombang. Dia tahu bahwa ketika dia ujung tertutup itu harus terbentuk simpul. Kalau ujung terbuka harus perut seperti itu kan. Tapi ketika memilih jawaban yang benar, dipilihnya jawaban yang salah, dipilihnya E gitu. Jadi secara reasoning sebenarnya ChatGPT itu juga udah bagus sebenarnya reasoningnya, tapi secara umum ya, walaupun ada beberapa kasus enggak, tapi ketika memilih jawaban-jawaban yang berupa gambar itu dia kesulitan. Sama sama Gemini. Gemini reasoningnya benar, sama seperti ChatGPT tadi, bisa diidentifikasinya seperempat gelombang, perut dan simpul di ujung terbuka dan ujung tertutup, tapi ketika memilih jawaban dia malah cenderung A. Dia udah tahu ini simpul simpul harusnya ada simpul dan perut di kedua ujungnya, tapi malah milih simpul-simpul yang A gitu. Dan tahu dia seperempat gelombang juga, tapi dia milih yang A. Yang mana ini sebenarnya setengah gelombang. Seperti itu. Nah, ini kami modifikasi juga ya. Kami modifikasi juga. Kami tambahkan informasinya di sini. L-nya setengah gelombang, yang A, B 3/4, F. Gitu tahu dia F ini seperempat gelombang, dari informasi yang kami modifikasi itu sudahlah 100% dia akurasinya benar gitu. Jadi sebenarnya memang dia kesulitan untuk membaca bentuk gelombang di dalam pipa organa. Oke. Baik, terakhir kesimpulan kelemahan dalam menjawab soal fisika seperti itu, Bapak Ibu. Jadi yang kami identifikasi ya, yang dari soal MWCS ini, bahwa dia kesulitan menjawab soal-soal grafik gelombang tanpa deskripsi detail gitu. Tapi kalau kita tambahkan deskripsinya, pernah kami coba beberapa kasus, itu bisa dijawabnya. Contohnya ada soal nomor 10 di MWCS ini, dia bertanya kondisi superposisi pulsa itu setelah 5 sekon. Setelah 5 sekon itu kita tahu bahwa dia akan lewat ya gelombangnya, sudah selesai superposisinya, kemudian dia akan kembali ke bentuk semula seperti itu. Nah, ketika kami kasih deskripsi itu tentang gambar itu, bisa dijawabnya. Jadi memang harus ada, kalaupun kita akhirnya membuat soal, memang soalnya itu harus berupa grafik tanpa gelombang, grafik yang tanpa memberikan deskripsi detail gitu. Kemudian soal-soal grafik gelombang dengan kondisi non ekstrim tadi, kayak superposisi tadi, jangan berdasarkan ini kami mungkin menyarankan bahwa jangan ditanya misalnya ketika superposisi maksimum atau superposisi minimum gitu, tapi misalnya sesaat sebelum superposisi maksimum atau kondisi-kondisi yang non ekstrim. Kemudian soal gambar dengan analisis panjang gelombang tadi ya. Kemudian soal bergambar dengan analisis gelombang longitudinal. Ini ada soal nomor berapa, nomor 5 atau 7, itu kelemahan ChatGPT, tapi nggak saya sampaikan di sini karena terlalu panjang nanti. Oke. Kemudian bagaimana sebenarnya dengan performa JAI ini? Apa sih yang harus kita lakukan sebagai pendidik seperti itu kan? Sebenarnya kalau saran kami atau yang akan kami sarankan di paper nanti, bagaimana adaptasi guru dalam mengembangkan soal yang tidak dengan gampang dijawab oleh GAI. Jadi memang kita punya expertise sendiri-sendiri ya. Misalnya Bapak Ibu mengajar banyak tentang ini gitu kan. Tapi tentang ini, dan kita punya soal yang sebenarnya udah kita simpan mungkin bertahun-tahun. Bisa jadi soal itu sebenarnya sudah sangat gampang dijawab oleh GAI gitu. Bahkan saya pernah ngajar itu, saya coba dan saya tinggalkan, itu reasoning mereka itu udah AI semua gitu. Jadi dan benar pula itu masalahnya. Kemudian untuk siswa dan mahasiswa kita gitu, bagaimana sebenarnya menumbuhkan persepsi AI yang positif. Jadi kita mau menumbuhkan awareness ke mahasiswa kita bahwa GI itu bukan alat untuk sekedar menjawab soal, tapi sebenarnya GI itu bisa sebagai sarana atau tool yang membuat kita untuk belajar. Saya juga riset saya ada beberapa itu seperti itu dengan beberapa mahasiswa gitu. Jadi bagaimana menggunakan GI ini sebagai tool ya, tool yang kita bisa gunakan untuk membantu proses pembelajaran. Karena ada riset publikasi yang mengatakan bahwa kadang-kadang mahasiswa ini segan bertanya sama dosennya berkali-kali, walaupun dia sebenarnya belum paham, tapi dia malu bertanya untuk berkali-kali gitu. Tapi kan ketika dia menggunakan GI ini, dia bisa bertanya apapun di ChatGPT atau Gemini seperti itu. Itu salah satu positifnya. Pembelajaran, kemudian
bagaimana melihat kehadiran JI sebagai sarana tambahan dalam proses belajar lebih positif. Ini untuk pendidik juga sebenarnya. Misalnya kita menggunakan JI ini sebagai untuk berpikir kritis gitu ya. Kita ada soal, kemudian kita minta ChatGPT atau Gemini untuk tidak menjawab soal ini, kemudian kita bisa mengkonfirmasi jawaban kita di ChatGPT atau Gemini. Jadi metode-metode seperti itu bisa kita lakukan uh, uh, untuk menggunakan JI lebih positif gitu di kelas. Uh, Kemudian manajemen pendidikan, bagaimana mengkontrol penggunaan AI yang beretika gitu. Karena banyak sekali sekarang, saya juga pusing Bapak Ibu sebenarnya skripsi, proposal itu udah AI itu. Karena saya banyak bergelut dengan ChatGPT dan Gemini, saya akan uh, aware dan tahu gitu ketika paragraf itu adalah paragraf AI itu. Dulu kita sangat kesal ya ketika melihat mahasiswa menulis pendahuluan kok nggak sinkron kalimatnya gitu. Tapi sekarang itu malah lebih diapresiasi karena itu ditulisnya sendiri gitu. Karena kalau dia tulisannya itu smooth sekali ya gitu, menggunakan kata-kata yang kompleks gitu. Nah, itu bisa jadi dicurigai sebagai JI. Jadi sebenarnya penelitian saya ini sebenarnya bukan untuk mengkritisi kehadiran JAI di dunia pendidikan kita gitu, tapi sebenarnya dengan yang kita dapatkan ini, apa yang harus kita lakukan supaya penggunaan GI itu lebih positif lagi gitu di pembelajaran dimanapun kita gunakan. Jadi memang tidak bisa kita hilangkan penggunaan GI ini, ChatGPT, Gemini, DeepSeek atau apapun itu, tapi bagaimana apa ya pandangan kita terhadap ini. Nggak akan mungkin kita lepaskan, tapi bagaimana menggunakannya lebih baik atau lebih positif ketika kita mengajar seperti itu. Baik, ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dr. Hair ya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas pemaparan yang sangat informatif ya Pak, mengenai analisis persona GI ini, khususnya untuk kemampuan, terus juga keterbatasan AI ya. Ternyata dia punya keterbatasan ya Pak, dalam memahami representatif grafik tadi, penararan spasial, kemudian konsep-konsep gelombang yang tentunya dia lebih kompleks. Jadi kita harus berhati-hati membuat soal untuk mahasiswa kita. Nah, paparan ini tentunya akan apa namanya, memberikan wawasan penting lah untuk kami mendukung pembelajaran. Oke, langsung saja. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi, Bapak Ibu tanya jawab. Boleh langsung dengan menggunakan fitur raise hand pada Zoom ini atau di chat kolom chat ya. Oh, ada ini satu nih Pak Aswin yang nanya. Bapak MS2, eh, dia mengetikkan ya Pak. Saya bacakan ya Pak. Dia bertanya, Pak, oh Pak, saya Muhammad Sontang Sihotang mau tanya, apakah Chat GPT atau Gemini yang kita gunakan tuh free? Bisakah menjawab soal-soal yang Bapak berikan kepada aplikasinya, tidak mesti premium? Apakah ada perbedaan jawaban antara yang free dan premium gitu Pak Aswin? Oke. Gimana? Baik, kalau yang kami gunakan itu memang apa ya ChatGPT yang premium ya, yang pro, sama Gemini juga yang pro gitu. Tapi beberapa riset publikasi sebelumnya itu sudah menggunakan yang 3.5 malah, yang di awal-awal sekali versi di awal itu sebenarnya secara konsep ya Bapak ya, Bapak-bapak ya, secara konsep itu sebenarnya bisa bisa dijawab ya. Jadi sebenarnya untuk base data ChatGPT ini kita kan tahu dari berbagai sumber gitu kan yang ada di dunia karena kan dia big data. Jadi tapi ketika kita bertanya di publikasi yang sebelumnya, terutama yang saya tampilkan di awal tadi, misalnya Force Concept Inventory itu FCI itu, ChatGPT bisa menjawabnya dengan akurasi 83%. Jadi sudah cukup baik gitu. Dan sekarang kita bahkan udah nggak ada 3,5 lagi. Sekarang kita ada ChatGPT aja sama ChatGPT apa satu lagi. Nah, itu bahkan kita nggak tahu. Makanya penelitian tentang JI ini nggak akan bisa berhenti sampai di sini selama terus berkembang. Itu akan terus kemampuannya akan terus lebih baik seperti itu. Hmm.
Mungkin gimana Pak Sontang sudah terjawab ya. Jadi Jay tadi juga mengupgrade dirinya Pak, nggak sampai di sini ya kan. Kita juga harus luar biasa sih ini penelitian Pak Aswin, nanti referensinya bisalah kita gunakan ya. Oh ini ada nih Prof. Makmur Sirait mau bertanya, silakan Prof. Baik, Atau terima tadi Pak kasih. Sontang ada yang mau ditambahin Pak? Pak Sontang ada? Ya, Assalamualaikum. Tambahan. Bentar ya Prof, bentar ya Prof. Ya, Oh, silakan. ya, makasih Pak Aswin, makasih Ibu moderator. Maaf nih Pak Makmur. Iya, ya. Saya lanjutkan aja sedikit lagi aja. Jadi seberapa jauh perbedaan antara yang free, Gemini ataupun ChatGPT dengan yang premium, Pak? Nah, begitu perbedaannya, kualitasnya lah, performance atau kinerjanya, presentasinya, apakah lebih baik yang premium atau yang free untuk kita kualitasnya lebih baik kalau kita membuatkan suatu soalan dan jawabannya. Terima kasih, Pak. Baik, langsung. Iya langsung aja Pak, Ya, Pak Aswin. Oke, baik. Kalau pernah Pak, saya tahun lalu itu penelitian dana internal kampus, itu saya pakai ChatGPT versi 4 sama 4.0. 4 itu yang non premium, yang 4.0 itu yang premium gitu. Sama set soalnya itu kita pakai itu MWCS juga ya, soal yang tadi. Perbedaannya sedikit Pak, nggak terlalu signifikan. Kita coba pakai GLMM juga, statistiknya itu nggak signifikan perbedaannya. Jadi statistiknya nilai P-nya itu di atas 0,05, nggak terlalu signifikan Pak perbedaannya. Kalau hasil riset yang tahun lalu. Jadi nggak perlu beli-beli lagi lah ya. Tergantung penggunaannya Pak. Kalau saya pakai yang premium itu lebih terasa perbedaannya ketika coding Pak. Misalnya saya mau pakai LaTeX atau mau pakai statistiknya kan saya pakai R kan Pak, R language itu bahasa R itu Gemini itu perbedaannya luar biasa antara yang non premium sama premium gitu. Kalau coding. Boleh Pak. Jadi sekali lagi kalau nanti itu ada yang kurang-kurang boleh nanti minta nomor handphone Bapak ya sama Ibu moderator. Boleh Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Pak. Baik, terima kasih Pak Sontang tuh. Antusias sekali Bapak itu. Nanti minta nomor HP-nya katanya Pak Aswin. Siap. Oke, kita lanjutkan. Ini Prof. Makmur Sirait mau bertanya. Silakan Prof. Baik, terima kasih Bu moderator, Bu Khairiyah atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore. Selamat sore Pak Aswin. Ini bagus ini Sore Prof. topik ini. Cuma saya sebagai pengajar dengan adanya AI, ChatGPT, kadang-kadang daya juang mahasiswa ini kurang. Sekarang bagaimana strategi kita untuk ini? Kadang-kadang kita udah dalam hal diskusi, oke, mantap dia jawab karena menggunakan itu. Tiba-tiba kita pada saat ujian UTS, UAS dengan notabene kita HP dikumpul. Ya, ternyata jauh. Ah, ini tantangan ini dengan ChatGPT ini. Kira-kira apa tips atau kalau hanya sekedar untuk menjudge istilahnya jawaban dia itu untuk belajar betul-betul dia paham menggunakan AI ChatGPT ini ya oke lah, artinya dia buat dulu baru dijudge apakah tingkat kebenaran jawabannya itu oke. Nah, itu boleh-boleh saja, tapi kadang-kadang kita ini kalau di kelas itu ya udah HP aja dipegangi terus. Nah, tanya itu aja ditanya dijawab. Nah, gitu. Ini ya, gimana strateginya nih Pak sini? Mohon pencerahannya. Silakan. Ini pertanyaan yang susah nih Prof. Memang agak kacau ya penggunaan GAI sekarang ya Prof ya, nggak hanya di kampus kita tapi mungkin di kampus-kampus yang lain gitu. Karena saya juga pernah seminar proposal nguji beberapa mahasiswa kita itu benar-benar pendahuluan itu AI gitu. Bahkan loh ini mana daftar pustakanya, referensimu nggak ada karena dia
tinggal ngetik di ChatGPT itu buat Iya, 2 paragraf tentang ini, nggak ada apanya referensinya sama referensinya. sekali gitu. Sebenarnya Ya, ada juga, cuma dia nggak nggak bisa. semua. Sebagian Mm-mm. ada. Ya, nggak Hmm. semua bisa. Jadi memang Prof mungkin yang bisa kita lakukan pertama ya kita di departemen ya terutama itu harus mengumpulkan sebenarnya mahasiswa kita dan memberi awareness tentang JAI ini, Prof gitu. Jadi eh, ya bagaimana penggunaan JAI, ChatGPT atau Gemini yang etik gitu, seperti apa gitu kan? Apa yang harus dilakukan seorang mahasiswa dalam ketika kehadiran AI ini? Karena yang kita tahu bahwa tidak semua jawaban AI ini benar semua gitu, terutama yang fisika ya, Prof. Tapi memang kalau mata kuliah yang pendidikan saya memang udah nggak tahu lagi caranya karena itu sosial sekali semua gitu. Eh, Ya. pasti sudah hampir benar jawabannya kalau itu. Nah, paling yang harus kita lakukan di departemen itu harus itu, Prof. Harus ditumbuhkan kesadaran sama diri kita, dari diri mahasiswa kita tentang etika penggunaan AI itu gitu. Kemarin mungkin saya juga udah ngomong ke ketua jurusan bisa dikumpulkan mahasiswa kita eh, sebenarnya untuk menumbuhkan ke apa itu. Memang yang kedua, dosen-dosen kita ini mungkin ya tidak semua juga tahu sebenarnya bahasa-bahasa AI itu seperti apa gitu kan, Prof. Mungkin itu tadi saya tahu karena saya sering menggunakan ini di riset ini gitu. Gitu lihat paragraf ini kita tahu, tapi sebenarnya ada metodenya juga sih, Prof. Misalnya saya tahu, oh ini pasti AI gitu. Kalau dia kata-katanya memilih dulu itu selalu muncul itu berkelanjutan, sustainability gitu. Itu pasti Hmm. AI, Iya, ya. dicurigai AI itu gitu. Iya, iya. Heeh. Jadi memang yang kedua dosen-dosen kita pengajar kita memang harus upgrade juga tentang AI ini, Prof. Cemana sebenarnya untuk identifikasi kerjaan mahasiswa kita ini AI atau enggak gitu. Yang yang ketiga itu memang yang itu yang saya sampaikan tadi di terakhir slide saya tadi, Prof. Ya harus dari manajemen kampus ini gitu. Apakah kampus kita misalnya kan kayak Turnitin sekarang kan, Prof. Turnitin itu kan sekarang tidak hanya sekedar melihat plagiarisme aja gitu kan, tapi misalnya dia ada tool juga untuk mendeteksi teks-teks yang AI seperti itu. Jadi itu mungkin mempermudah kita untuk membantu kita lah untuk melihat kecurangan itu di mahasiswa. Seperti itu, Prof. Mungkin memang agak sulit pertanyaan ini, Prof. Tapi memang yang paling dasar itu memang kita harus ke mahasiswa dulu gitu, Iya. sebelum kita ke yang lain-lain. Izin, Prof. Oke, baik. Terima kasih. Tapi ya Ya, artinya kan kalau Bapak tadi kan dari segi karya ilmiah, kalau karya ilmiah seperti Bapak bilang tadi kan ada suatu kata atau kalimat yang katakanlah lahiran dari ya ini sehingga mudah dideteksi. Kalau kadang-kadang di kelas kan ini yang repot itu saya lihat. Kalau di kelas kan kita tanya gimana ini, baru harus buka dulu, tanya dulu, baru dia ngomong. Artinya kasih lihat ya, itu yang sering saya lihat di kelas itu. ya, Jadi ya. kadang-kadang seperti menyadarkan itu, ya itu yang susah memang karena Mm-mm. kesadaran mahasiswa kita ini, ya kalau saya pribadi saya lihat masih kurang dalam hal Ya, katakanlah kejujuran itu. ya, Artinya ya. bagaimana dia menjawab sesuatu yang ditanyakan itu, ya apapun caranya yang penting dapat dijawab. Nah, mudah-mudahan lah nanti makin baik kita. Oke, Iya, terima ya. kasih Pak Aswin Asik. atas Sama-sama, Prof. masukannya. Izin, Prof. Baik, Ya, baik, ya. Prof. Baik, terima kasih Prof. Sudah terjawab ya Prof? Belum. Sudah Bu, udah. Oke. Sekarang ada Pak Juniastel Raja Guguk, Bapak Ketua PSI Sumut. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Hairia, luar biasa nih eh, diskusinya nih. Terima kasih Pak Aswin. eh ini makin sore makin banyak nih peminatnya nih. Eh, namun di saya mau coba mau bertanya nih Pak Aswin, di balik daripada misalnya tadi eh, motivasi ya, di balik motivasi yang kurang, kemudian dan juga mungkin kemampuan kompetensi dalam mengolah soal gitu ya. Namun tentu seperti yang Bapak bilang tadi, AI ini, GI ini kan sangat membantu gitu. Namun dalam menggunakan GAI ini, Pak, apakah ada strategi khusus untuk bisa membuat perintah gitu kepada GI-nya
baik itu tadi Gemini ataupun ChatGPT, sehingga apa yang kita inginkan, baik itu dalam mengerjakan soal, ya soal-soal fisika atau dalam membuat sebuah karya gitu, sehingga bisa lebih tinggi akurasinya gitu, bisa mencapai kebenaran misalnya gitu. Ada nggak strateginya, yang apa yang harus kita buatkan perintahnya gitu? Mungkin itu yang saya ingin tanyakan ke Pak Aswin sebagai yang udah berpengalaman. Terima kasih Pak Aswin dan terima kasih Bu Airia. Baik, langsung saja Pak Aswin dijawab. Baik, ya terima kasih Pak Astel. Sebenarnya memang kalau dari soal kita itu memang tidak pakai generate apa-apa ya Pak Astel ya. Memang yang kita lakukan kita screenshot soalnya kemudian kita submit tanpa ada prompt apapun gitu. Cuma itu tadi kita kan mau coba ya yang yang banyak salah kan, yang soal nomor 9 terutama kan. Kita udah kasih prompt apapun ke soal itu gitu, masih nggak bisa dijawabnya gitu. Bahkan kita udah beberapa kali desain soal yang deskripsinya berbeda-beda. Pertama kita coba mendeskripsikan bentuk superposisi gelombangnya berdasarkan bangun ruangnya trapesium kah ataukah segitiga, itu nggak bisa. Yang kedua kita juga bahkan udah sampai eksplisit ya memerintahkan dia bahwa gelombang ini tidak terjadi superposisi, misalnya gelombang ini terjadi superposisi sebagian, puncaknya rata, puncaknya naik satu gitu. Itu juga nggak bisa dilakukan ya karena memang kelemahannya itu sampai sekarang itu paling utama itu adalah untuk menganalisis gambar itu tadi, gambar-gambar, terutama kondisi-kondisi yang tidak ekstrim ya, superposisinya belum maksimum gitu. Tapi untuk soal-soal lain, misalnya kayak yang definisi itu tanpa ada prompt apapun itu pasti sudah bisa dijawabnya Pak Astel. Kalau untuk soal-soal yang lebih kompleks gitu ya, itu belum ada risetnya sampai sekarang. Misalnya kayak apakah soal fisika kuantum kah atau soal-soal yang perlu perhitungan dan simbolik yang banyak representasinya lebih kompleks sampai sekarang itu belum ada risetnya Dr. Astel. Amin. Prof. Jadi mungkin uh, ya itu tadi Pak Astel, penelitian ini memang bisa terus berlanjut gitu. Misalnya sekarang udah dapat nih kan tipikal soal yang seperti ini yang sulit dijawab. Kemudian soal yang lebih kompleks misalnya kan kita kan ngajar pasti soal lebih kompleks gitu dengan prompt-prompt tertentu apakah bisa dijawabnya atau enggak. Tapi sampai sekarang belum ada. Terima kasih Pak Aswin. Terima kasih. Baik, masih mau menampung pertanyaan lagi Pak atau kita padakan sudah? Gimana Pak Ini Aswin? saya ini satu ada di chat, satu lagi terakhir ini Iya, kayaknya ada di chat ada ya. nih ada satu ya Ya, kan Pak. ya. Oke, satu lagi nih si Rizka, dia mau bertanya bagaimana tingkat kesalahan error gate JI dibandingkan dengan mahasiswa atau dosen? Apakah JI cenderung melakukan kesalahan konseptual atau hanya kesalahan perhitungan? Kalau terima kasih pertanyaannya Rizka. Kalau sebenarnya GAI ini tadi secara konsep rata-rata itu sudah benar gitu. Dari soal yang kami tes ya, yang dari 22 soal itu. Tapi memang kelemahannya itu ketika mencocokkan reasoningnya dengan pilihan gambar itu yang sulit gitu. Memang soal-soal yang terutama nomor 9 dan soal-soal yang bergambar itu tadi yang dijawabnya itu juga reasoningnya salah ya, reasoningnya salah, tapi beberapa aspek di konsep superposisi itu dia udah bisa gitu. Tapi secara keseluruhan kami bilang bahwa dari hasil penelitian kami ini konsepnya sudah bagus dan udah dicek sama dosen-dosen kita di sini bahwa secara umum konsepnya sudah benar. Memang kami tidak pernah membandingkan ya error gate antara JI dengan mahasiswa atau dosennya karena kami memang soal MWCS ini bisa disebar juga ke mahasiswa sekarang ya kan untuk melihat apakah ada perkembangan berarti ya dari penelitian yang saya sampaikan dari Tong Chai tadi itu dan kawan-kawan di 2019 apakah ada perbedaan tapi nggak ada kami nggak ada membandingkan dengan mahasiswa atau dosen gitu. Baik Pak, Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Rizka. Baik, Bu Dr. Hairia.
Baik, terima kasih. Eh, eh, Sangat antusias sekali ya. Pertanyaan banyak masuk, tapi karena waktu sudah menunjukkan habis, waktu kita habis. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan yang sangat baik ya dari para peserta. Diskusi kita hari ini tentunya membuka wawasan kita ya, Bapak Ibu, bagaimana JA ini dapat dimanfaatkan pada masalah-masalah fisika, soal-soal fisika. Semoga ilmu yang kita dapat pada sore hari ini membawa manfaat, menambah pemahaman, kemudian juga bisa menjadi amal jariah untuk kita ya, Bapak Ibu. Amin. Eh, Mungkin dari Ibu Sekretaris Pusat ada arahan, Bu,